Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Semoga para santri pesantren virtual Pondok Salat mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para santri pesantren virtual Pondok Salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami menyelenggarakan rumah besarnya adalah Majelis Studi Dakwah Terapan Center. Nah, ya, yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat diterapkan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Nah, diantaranya pesantren virtual Pondok Salat ini. Ya, juga nanti ada materi tentang pencerahan akal dan kolbu. Nah, juga nanti materi yang lain-lain ya tentang ilmu waris, tentang macam-macam, insya Allah ada semua dan sudah saya upload semua dalam bentuk PowerPoint. Silakan berkunjung di channel Ustadz Arifin Purba Official, tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Itu saja ya. Baik. Mimpi hidup di dunia ini seperti mimpi. Nah, ini perkataan Ali bin Abi Thalib ya. An-nasu niyamun fa iza matu intabahu. An-nasu niyamun. Ya, manusia itu di dunia ini adalah sedang tidur. Fa iza matu, maka apabila mereka mati, intabahu, barulah mereka bangun. Nah, ini. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, sebetulnya kita ini nampaknya kita hidup, sebetulnya sedang tidur ini kita ini. Apanya tidur? Jiwanya, pikirannya tidur. Begitu nanti mati baru sadar, tapi udah terlambat. Nah, berdasarkan ayat ini, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'ali a'malu shalihan fi ma taraktu. Apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan selama ini. Surah Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Nah, ini Allah ceritakan dalam Quran bahwa yang sudah meninggal begini omongannya sebagian besar. Jangan sampai kita mengalami ini, makanya kita sadar sekarang, kita bangun, ya kita bangun dari tidur ini. Nah, kita ngaji, kita ibadah, kita tinggalkan maksiat. Nah, itu. Nah, tuh, jadi kalau kita sadar, kita bangun. Kalau enggak, tertidur, begitu mati baru bangun, kan rugi itu. Oke, nah makanya alhamdulillah ya kita istiqomah mengadakan kajian seperti ini dan pengajian di tempat lain tentunya. Siap. Nah, yuk kita lanjut sekarang tentang pesantren virtual Pondok Salat. Ini sudah berjalan setahun lebih, setiap malam Ahad atau malam Senin tergantung situasi nanti kalau ada kegiatan-kegiatan. Ini ya. Nanti ke depan insya Allah menjadi pesantren faktual ya. Ada tempatnya khusus, mudah-mudahan nanti ada yang muhsinin ya insya Allah. Baik. Ini tema besar kita tentang menggapai salat khusyuk ya. Sebelum salat kita harus benahi iman kita. Nah, kita benahi iman kita supaya apa? Supaya batin kita itu salatnya benar. Ya. Ini kata Allah di sini, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan menegakkan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Artinya akidahnya, imannya, tauhidnya kuat, baru bisa khusyuk. Allah kasih hadiah itu. Oke, nah tema kita pada malam hari ini 10 tanda kiamat besar ya, bagian pertama. Nah, kemarin sudah kita sampaikan tanda-tanda kiamat kecil. Nah, sekarang kiamat besar. Silakan nanti dilihat lagi di YouTube saya, sudah saya upload kemarin ya. Oke,
Rukun iman itu 6. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir. Nah, iman kepada takdir baik, takdir buruk. Sekarang kita iman kepada hari akhir, hari kiamat. Ya, masuk kepada tanda-tanda besar. Nih, ada 10 tanda besar sebelum terjadi kiamat total. Diawali dengan 10 tanda-tanda besar kiamat, kata Nabi. Ini kata Nabi dalam hadis yang sahih. 10 tanda-tanda besar sebelum datang kiamat kubro, kiamat total. Kan ada tanda kiamat kecil, ada tanda kiamat besar, nanti kiamat total. Sebelum terjadi kiamat total, diawali dengan 10 tanda kiamat besar. Kita lihat, 10 tanda kiamat besar itu bagaikan mutiara yang dirangkai pada seutas benang. Diikat pakai benang dia. Ini An Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ayatu kharazatun manzumatun fi silkin fa in yuqta asilku yatba ba'duha ba'do. Artinya, dari Abdullah bin Amr berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda kiamat yang 10 itu bagaikan mutiara yang terangkai di dalam seutas benang. Jika benang itu putus, maka sebagiannya akan mengikuti sebagian yang lainnya keluar. Kalau putus itu langsung keluar cepat dia. Sekarang sedang diikat dalam seutas benang. Nah, gitu analoginya kata Nabi. Ini kata Nabi nih, hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, ini 10 tanda kiamat besar itu diikat dalam sebuah benang. Kalau putus benangnya, keluar tuh cepat satu-satu, berurutan keluarnya. Nah, ini analoginya ini ya. Ini analoginya ini. Jadi ada dari tanda 1, 2, 3, 4 sampai 10 tanda kiamat itu. Ada kabut, ada dajjal, ada binatang melata, matahari terbit dari barat, turun Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj, penenggelaman di timur, penenggelaman di barat, penenggelaman di Arab Saudi, keluar api dari Yaman. 10. Kalau putus nih, putus talinya, maka kabut keluar, dajjal keluar, binatang melata keluar, matahari dari barat, turun Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj, penenggelaman di timur, penenggelaman di barat, penenggelaman di Arab Saudi, keluar api, habis semua. Maka terjadilah kiamat total. Begitu analoginya Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lihat hadis tentang 10 tanda kiamat besar. Ini hadisnya ini. Itala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natazakkaru faqala ma tazakkarun qalu nazkuru sa'ata qala inna halal takum hatta tarawna qablaha 10 ayatin. Suatu ketika Nabi menghampiri kami, kata sahabat, lagi kumpul-kumpul sahabat ngobrol-ngobrol saat kami tengah membincangkan sesuatu. Lalu beliau bertanya, apa yang sedang kalian bicarakan ini? Nah, kami menjawab, kata sahabat, kami sedang membicarakan tentang kiamat ya Rasulullah. Nah, beliau bersabda, kiamat itu tidak akan terjadi hingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. 10 tanda kiamat besar. Beliau menyebut 1, dukhon atau kabut. Yang kedua, dajjal. Yang ketiga, dabbah. Yang keempat, terbitnya matahari dari barat. Yang kelima, turun Nabi Isa. Yang keenam, Ya'juj Ma'juj. Yang ketujuh, longsor di timur, longsor di barat, longsor di Jazirah Arab. Dan yang terakhir, api muncul dari Yaman yang menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka, lapangan yang luas. Nah, ini hadis Muslim sahih. Jadi Nabi rinci mengatakan ini, berurutan dia. Seperti diikat seutas benang. Sahih hadisnya. Ayo kita lihat. Yang pertama, dukhon. Dukhon ini adalah dampak dari meteor yang jatuh menghantam atmosfer bumi. Wah, itu dukhon, itu kabut pokoknya semua. Kabut itu, semua satelit di angkasa sana itu hancur total semua. Nah, Allah berfirman, "Fartaqiba yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, yakshan nasa hadza azabun alim,
Rabbana kshif annal azaba inna mu'minun. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata, dukhon, yang meliputi manusia di bumi ini. Ini adalah azab yang pedih. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman. Udah terlambat. Nah, ini Allah berfirman dalam surah Ad-Dukhan, surah kabut, surah ke-44 ayat 10 sampai 14. Tunggulah hari ketika kami membawa kabut dan yang nyata. Ya, kabut itu datang dari atas sana. Karena atmosfer kita itu dihantam oleh meteor. Terjadi gesekan, itu mengakibatkan asap itu. Sampai ada yang jatuh ke bumi. Karena dia itu batunya terbuat dari magnet. Nggak habis, jatuh ke laut jadi tsunami, jatuh ke tanah Arab, ya tanah padang pasir itu jadi debu, jatuh ke Indonesia, semuanya jatuh kena meteor itu. Nah ini kata Allah, tunggulah saatnya nanti langit itu membawa kabut yang nyata, membawa dukhon. Jadi kan benar itu, bukannya ramalan, memang begitu. Ya sebagai peringatan buat kita. Nah itu disebabkan oleh meteor. Ini hadis an Sahal ibni Sa'din annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul yakunu fi akhiri ummati khasfun wa maskhun wa qazfun. Akan terjadi di akhir umatku, umat Nabi Muhammad kita ini, suatu nanti penenggelaman ke perut bumi. Itulah tadi longsor, ambles, perubahan bentuk wajah, operasi plastik, dan pelemparan batu dari langit, itulah meteor nanti di akhir zaman. Nah itu disebutkan nanti sebabnya itu diantaranya karena mereka menghalalkan musik, ya, berjingkrak-jingkrak dengan musik. Itu salah satu penyebabnya. Oke. Nah sekarang kita lihat itu meteor jatuh menghantam atmosfer. Kemudian terjadi badai matahari, ya. Nah, kemudian kiamat internet. Jadi internet semuanya hancur karena sudah nggak bisa lagi, nggak ada satelit lagi, sudah hancur satelit semua, kebakar sama meteor itu. Nah, makanya kata Nabi, kalian kembali ke zaman batu. An Abi Hurairah taqol, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana'at al-Iraqu dirhamaha wa qafizaha wa mana'at asyamu mudayaha wa dinaroha wa mana'at Misru irdabbaha wa dinaroha. Artinya, dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda, Irak menahan dirham dan takarannya, Syam menahan mud dan dinarnya, Mesir menahan timbangan dan dinarnya. Kalian kembali seperti sedia kala, ya. Kalian kembali seperti sedia kala. Kalian kembali seperti sedia kala zaman batu. Abu Hurairah berkata, daging dan darah Abu Hurairah menyaksikan itu. Maksudnya menyaksikan Nabi bersabda seperti itu. Nah, jadi nanti kalian kembali seperti sedia kala, kembali ke zaman batu. Karena teknologi habis. Nggak ada lagi WA, nggak ada lagi Zoom meeting udah nggak ada. Listrik udah nggak ada, ngambil airnya manual pakai timba. Ya, pakai timba nanti mengambil. Makanya siapkan sekarang sumur bor, sumur manual. Mobil nggak bisa jalan. Sudah nggak ada semua karena internet udah hancur. Gara-gara itu tadi itu dukhon. Kembali ke lain seperti zaman batu. Perangnya nanti pakai kuda, pakai pedang, pakai tombak, pakai pencaksilat. Itu nanti kembali ke zaman batu. Makanya sekarang itu orang-orang Yahudi itu mereka sudah mempersiapkan diri dengan latihan pedang dan latihan itu ilmu mistik, ya, ilmu apa namanya, telepati. Nah itu mereka sudah pakai itu, sudah mempersiapkan itu semua sekarang. Tuh, jadi nanti mereka sadar itu, mereka tahu itu hadis ini. Mereka siapkan itu semua. Mereka bikin bunker. Oke, ini ya. Jadi ini kembali ke zaman batu seperti sedia kala karena akan hancur semua teknologi. Sebagaimana Steve Jobs juga Albert Einstein mengatakan begitu. Oke, nah kemudian terjadilah 3 tahun kemarau yang sangat panjang. Wa inna qabla khurujid dajjal salasa sanawatin sidadin yusibun nasa fiha ju'un syadid ya'murullahu sama'a fi sanatil ula
ayatab atahbisa sulusa matoriha. Ini artinya, sesungguhnya 3 tahun sebelum munculnya Dajjal, ini sebelum Dajjal keluar, ada waktu yang sangat sulit di mana manusia akan ditimpa oleh kelaparan yang dahsyat. Allah akan memerintahkan kepada langit pada tahun pertama untuk menahan 1/3 dari hujannya, dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan 1/3 dari tanaman-tanamannya, nggak menghasilkan. Dan pada tahun kedua Allah akan memerintahkan kepada langit untuk menahan 2/3 dari hujannya, nggak datang hujan, dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan 2/3 dari tumbuh-tumbuhannya, tidak panen, tidak menghasilkan. Kemudian di tahun yang ketiga Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujan, ya, selama setahun itu, maka ia tidak meneteskan setetes air pun, dan Allah memerintahkan kepada bumi untuk menahan semua tanaman-tanamannya. Maka setelah itu tidak jumpai satu tanaman hijau yang tumbuh, dan semua binatang yang berkuku akan mati kecuali yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kemudian para sahabat bertanya, dengan apakah manusia akan hidup pada saat itu ya Rasulullah? Gak ada makanan, gak ada minuman. Beliau menjawab, tahlil, takbir, dan tahmid akan sama artinya bagi mereka dengan makanan. Jadi makanan akhir zaman nanti tahlil, takbir, dan tahmid, artinya berzikir. Kalau kita berzikir, hilang laparnya, datang kenyangnya. Zikir yang bagaimana? Itu nanti ada lagi itu nanti kajiannya. Sebagaimana Nabi Yunus ditelan oleh ikan nun, berzikir dalam perut ikan nun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu dibaca Nabi Yunus dalam perut ikan nun. Dengan bacaan itu diresapin, dia niatkan jadi makanan, kenyang. Begitupun kita, kalau kita nanti tahlilnya itu dijiwain, takbirnya, tahmidnya, jadi makanan, jadi kenyang. Jika ada orang khusyuk main HP, dia lupa makan, khusyuk bekerja, lupa makan, kenyang aja rasa dia. Nah, apalagi ini zikir. Ini namakan akhir zaman. Jadi tahun pertama hujan ditahan 1/3, tanaman juga di bumi. Tahun kedua 2/3, tahun ketiga 1 tahun nggak ada hujan. Luar biasa itu, kemarau panjang. Nah, diawali dengan setelah itu nanti sebelum itu diawali dengan ledakan pada pertengahan bulan Ramadan, malam Jumat. Nah, ini terjadi tahun 2020 kemarin kan rame itu. Wah, nanti pertengahan Ramadan ini ada malam Jumat akan terjadi ledakan besar. Itu dulu tuh rame itu penceramah, tapi nggak jadi. Ingat, pertengahan Ramadan itu di bulan Ramadan terjadinya itu 8 tahun sekali. Nah, sekarang ini tahun 2025, 3 tahun ke depan nanti. Kalau nggak jadi juga, tambah 8 tahun lagi, 2036. Nah, itu hitungannya kira-kira begitu. Per 8 tahun dia pertengahan Ramadan itu malam Jumat. Pertengahan Ramadan, nisfur Ramadan ya. 15 malam 16 atau 14 malam 15, nah itu terjadinya itu 8 tahun sekali. Ini hadisnya ini, kita lihat. An Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanat sayhatun fi Ramadan fa innahu yakunu ma'atun fi Syawal wa tamyizul qabail fi Dzulqa'dah. Artinya, bila terdengar suara dahsyat terjadi pada bulan Ramadan, maka akan terjadi suatu huru-hara pada bulan Syawal. Semua suku akan saling berselisih pada bulan Dzulqa'dah. Pertumpahan darah terjadi pada bulan Dzulhijjah dan Muharram. Dan apa itu Muharram? Pada bulan itu banyak manusia yang terbunuh. Rasulullah SAW sampai mengulangi 3 kali. Para sahabat pun bertanya, suara dahsyat apa itu ya Rasul? Rasul menjawab, suara keras yang terjadi pada pertengahan bulan Ramadan, yaitu tepatnya malam Jumat. Itu suara dahsyat yang nanti akan mengagetkan orang-orang yang sedang tertidur, membuat orang-orang yang berdiri menjadi duduk. Para wanita terhempas keluar dari kamarnya. Pada malam Jumat di tahun tersebut banyak terjadi gempa bumi. Lanjut, jika kalian tengah melaksanakan sholat subuh di hari Jumatnya, maka masuklah ke dalam rumah, kunci pintu rumah, tutup lubang-lubangnya, lindungi diri kalian dengan selimut, tutuplah telinga kalian. Jika kalian merasa suara dahsyat, maka bacalah. Ini dia bacaannya. Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbunal Quddus. Nah, ini bacaannya nih. Kalau nanti terjadi tengah-tengah Ramadan itu, Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbunal Quddus.
diulang-ulang terus. Orang yang mengamalkan itu dia akan selamat dan tidak melakukannya, dan yang tidak melakukannya dia akan celaka. Hadis ini terdapat dalam kitab Al-Fitan karya Imam Nu'aim bin Hamad, salah satu gurunya Imam Ibrahim. Nah, ini di hadisnya. Jadi itu terjadi pada pertengahan Ramadan. Ledakan besar itulah yang tadi itu, yang yang meteor itu terjadi ledakan besar itu. Pertengahan Ramadan. Tapi kapan? Wallahu a'lam. Nah, begitu hadisnya. Baik. Nah, setelah itu terjadi 3 tahun berkemarau panjang. Nah, maka susahlah manusia, makanan nggak ada. Datanglah yang kedua, yaitu Dajjal. Dengan sihirnya dia membawa makanan, minuman, pertolongan selama 40 hari 40 malam. Tapi satu hari Dajjal itu sebagai 1 tahun. Hari kedua seperti setengah tahun. Hari ketiga seperti 3 bulan. Begitu terus makin lama selama 40 tahun. Satu hari pertama itu kayak setahun. Ini hadisnya nih. Tidaklah seorang nabi pun diutus selain setelah memperingatkan kaumnya terhadap yang buta sebelah dan pendusta. Ketahuilah bahwanya Dajjal itu buta sebelah matanya, sedangkan Rabb kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua mata Dajjal itu adalah kafir. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nih, jadi Dajjal itu matanya 2, bukan mata di tengah-tengah, bukan. Nah, jadi matanya 2, sebelah kanan itu melotot kayak ada gunduk dia, ada guli. Sebelah kiri itu agak sipit dia ke dalam. Nah, itu yang bisa melihat. Nah, di jidatnya tulisan kafaro, tapi nggak bisa dibaca kecuali orang beriman. Tuh. Ini. Nah, pengikut Dajjal itu orang Yahudi, orang komunis, orang Syiah, orang munafikun, orang musyrikun, LGBT, dan lain-lain. Itu pengikut Dajjal nanti di akhir zaman. Nah, makanya hati-hati kita jangan sampai bergabung dengan mereka. Orang-orang munafikun itu ya dari kalangan macam-macam, kalangan pejabat, kalangan ulama, banyak yang munafik. Kalangan orang-orang kaya, musyrikun juga begitu. Banyak orang musyrik bersekutu sama jin. Apalagi LGBT. Sekarang ini LGBT itu menular, itu penyakit. Bergaya-gaya kayak perempuan itu menular. Kalau kita lihat di TV itu yang presenter macam-macam itu bergaya-gaya perempuan semua, gaya-gaya banci semua. Nah, itu menular, itu penyakit, dan itulah jadi pengikut Dajjal. Nah, hanya 2 pilihan nanti, ada pengikut Dajjal, ada pengikut Al-Mahdi. 2 pilihan. Nah, siapakah Dajjal itu? Ya, kita kenalan dulu. Disebutkan dalam hadis, An-Nawasi ibni Sam'an qala zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjalu zata ghadatin innahu syabun qatatun ainuhu ta'ifatun ka'anni usabbihuhu bi'abdil Uzza ibni Qatan. Artinya, dari An-Nawas bin Sam'an berkata, pada suatu pagi Rasulullah SAW menyebut tentang Dajjal. Ia adalah pemuda yang ikal rambutnya, keriting, kata Nabi. Matanya menonjol yang sebelah kanan, mirip dengan Abu Al-Uzza bin Qatan. Ini zaman Nabi, udah ada namanya itu. Mirip kayak dia itu, kata Nabi. Siapapun di antara kalian yang melihatnya, hendaklah membaca permulaan surah Al-Kahfi. Nah, makanya kita dianjurkan menghafal, ya. Alhamdulillah anzala dan seterusnya itu. Surah 10 ayat, awal surah Al-Kahfi 10 ayat. Nah, ia muncul di antara Syam dan Irak. Munculnya Dajjal ini antara Syam dan Irak. Lalu banyak membuat kerusakan di kanan kirinya. Wahai hamba-hamba Allah, kata Nabi, teguhkanlah iman kalian. Tuh, akidah kalian, tauhid kalian. Kami bertanya, berapa lama ia tinggal di bumi ya Rasulullah? Beliau menjawab, 40 hari. Tapi 1 hari pertama seperti setahun, 1 hari kedua seperti sebulan, 1 hari ketiga seperti sepekan, dan hari-hari yang lain seperti hari-hari kalian. Maka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana menurut Tuhan tentang 1 hari yang seperti 1 tahun itu? Cukupkanlah bagi kalian, cukupkah bagi kami sholat sehari
Rasul menjawab, tidak, tapi perkirakanlah ukurannya. Nah, begitu kata sahabat. Jadi kalau satu hari kayak 1 tahun macam mana itu ya Rasulullah? Nah, coba kalian kira-kiralah, gitu kata Nabi. Dikembalikan kepada perasaan kalian, karena memang sudah tidak normal lagi perhitungan hari ketika itu. Nah, ini udah Dajjal ini. Ya, jadi munculnya itu ya di antara Syam dan Irak di sana itu. Nah, jadi hati-hati kita terhadap Dajjal ini. Kita mulai menghafal 10 ayat surah Al-Kahfi. Dihafal setiap sholat bawa, rakaat pertama 5 ayat, rakaat kedua 5 ayat. Nanti sholat begitu lagi, terus coba supaya sampai hafal dia. Insya Allah bisa sampai hafal 10 ayat awal surah Al-Kahfi. Nah, kalau malam Jumat baca full tuh malam Jumat. Nah, kemudian dalam hadis an Ubadah ibni Samit annahu hadatsahum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni qad haddatstukum anid Dajjal. Artinya dari Ubadah bin As-Samit bahwa ia menceritakan kepada mereka bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku telah menceritakan perihal Dajjal kepada kalian hingga aku khawatir kalian tidak lagi mampu memahaminya. Sesungguhnya Al-Masih Dajjal adalah seorang laki-laki yang pendek, berkaki bengkok. Bengkoknya itu maksudnya kayak bentuk O dia, kayak bentuk O begitu. Berambut keriting, buta sebelah matanya, dan matanya tidak terlalu menonjol, yang sebelah kiri, dan tidak pula terlalu tenggelam. Nah, jika kalian merasa bingung, maka ketahuilah bahwa Rabb kalian tidak bermata juling. Karena nanti Dajjal ngaku Tuhan. Jadi kata Nabi kalau dia ngaku Tuhan, nah, jadi kalian kalau memang takut terpengaruh dengan omong Dajjal. Dajjal itu nanti dia sakti, dia tunjuk kesaktiannya, tapi matanya juling, matanya buta sebelah. Nah, untuk menguatkan akidah kita, Allah itu nggak juling, Allah itu nggak buta, berarti itu bukan Allah, begitu maksudnya. Karena pengaruhnya kuat, sihirnya kuat Dajjal ini. Tersihir orang. Ya sekarang aja orang kan selama berkuasa, misalnya 10 tahun dia berkuasa, tersihir orang. Itu baru anak buah Dajjal yang kecil. Bagaimana kalau Dajjal ini? Ngeri loh sebetulnya. Ini makanya kita perkuatlah akidah kita, kata Nabi. Oke, nah begitu juga ini hadis sambungannya nih. Di antara kedua matanya tertulis kafir yang bisa dibaca oleh orang-orang yang membenci perbuatannya, atau bisa dibaca oleh orang-orang mukmin. Kalau nggak ada iman, nggak bisa baca kafir itu dalam di jidatnya itu. Tapi kalau orang itu beriman, kita baca, kebaca dia seperti tanda tangan di buku bank. Itu kan harus pakai lampu sinar dia, baru kelihatan tanda tangannya. Kalau nggak, polos saja. Nah, seperti itulah tulisan kafir di jidatnya Dajjal itu. Makanya yang bikin tanda tangan buku bank itu juga pintar, dia ngikutin Ibu Dajjal kali ya. Itu tanda tangan itu kalau pakai lampu khusus dia nampak tanda tangannya. Kalau nggak nampak, tertutup dia. Begitulah Dajjal itu tulisan kafaro di keningnya itu. Masya Allah. Nah, ciri-ciri akan munculnya Dajjal, danau Tiberias akan mengering, ya. Kemudian munculnya Dajjal. Kita lihat, danau Tiberias terletak dekat dataran tinggi Golan, adalah danau air tawar terbesar di Israel. Danau ini memiliki luas 166 km persegi dan kedalamannya mencapai ya 141 kaki, 43 meter. Danau ini merupakan danau air tawar terendah di dunia. Danau ini diairi sebagian dari mata air di bawah tanah, meskipun sumber utamanya adalah Sungai Yordan dan mengalir melalui dari utara ke selatan. Mengering dia, sekarang tinggal sedikit air. Coba nanti kita lihat di Google ya, Danau Tiberias, keadaan air, itu nanti langsung kelihatan dia, sudah mengering. Nah, kemudian misteri kebun kurma Baisan. Nah, jadi Baisan adalah sebuah kota yang terletak di distrik ya, dari Israel, ya, di kota Israel. Wilayah Baisan saat ini dulunya penghasil kurma, tetapi kini sudah tidak banyak lagi ditumbuhi pohon kurma. Sebagian besar wilayah tersebut digunakan untuk perluasan sektor wisata
Dan itu pertanda Dajjal akan keluar. Nah, itu dia. Jadi ada namanya sana kebun kurma Baisan, terkenal itu. Tapi udah nggak ada lagi kebunnya, makin berkurang karena dibikin perumahan dan yang lainnya. Kalau itu sudah semakin sedikit, Dajjal itu akan keluar. Nah, ciri-ciri munculnya Dajjal, Sungai Efrat mengering, diperkirakan tahun 2022 itu kemarin. Ya, mengering. Nah, kemudian lagi ciri-ciri Dajjal berikutnya adalah bermata satu, sebelah kanan, ya sebelah kanannya melotot sebelah kiri, di mana mata kirinya tertutup daging sehingga seolah terhapus, sementara mata kanannya menonjol keluar bagaikan buah anggur hitam yang sangat masak. Nah, kemudian dahinya hitam, seolah-olah ahli sujud. Hati-hati. Jadi kalau ada kening yang terlalu hitam, itu Dajjal juga hitam dahinya sini, hitam banget. Dajjal hitam dahinya, seolah-olah ahli sujud banget ya. Kalau dikit-dikit ya nggak apa-apa lah, dikit-dikit karena bekas sujud ya, atau memang dia tempat sujudnya itu agak keras, asal jangan dibanting-banting aja. Di antara kedua alisnya ya ada tulisan kafaro tadi, di mana hanya dapat dibaca oleh orang mukmin, baik yang biasa membaca maupun yang tidak bisa membaca. Kemudian hidungnya pesek. Nah, ini dia. Jadi hidungnya pesek banget gitu, seperti ujung pelepah kelapa begitu, pangkal kelapa itu peseknya begitu. Nah, kemudian rambutnya sangat keriting, itu keriting rambutnya, bisa dikatakan keribu. Tapi jangan kalau ketemu orang keribu jangan bilang, Dajjal ya, nggak boleh ya. Itu salah satu ciri-cirinya ada keribu orang rambutnya. Kemudian wajahnya tidak memiliki bulu lebat, alisnya tidak memiliki kumis, nggak punya alis, nggak punya kumis, alisnya ada sedikit, nggak punya jenggot, dan cabang secara alami di mana bukan akibat dicukur, memang alami gitu, nggak ada jenggotnya, nggak ada kumisnya, alisnya ada cuma tipis, alami dia. Nah, kemudian kulitnya kemerah-merahan, ya kulitnya kemerah-merahan, ya kayak orang Belanda mungkin ya. Kemudian kakinya bengkok seperti orang yang pincang. Ada yang mengatakan itu, ada yang mengatakan seperti gitu, agak pincang dia. Nah, mandul alias tidak punya anak, nggak punya keturunan. Nah, mengendari seekor keledai, ini kendaraan saktinya, di mana keledai tersebut dapat bergerak sangat cepat seperti kilat. Itu kendaraannya Dajjal. Ya, jadi hewan, keledai dia. Ayo kita jalan, hilang, terbang gitu. Ini Dajjal ini. Nah, kemudian dia membuat fitnah Dajjal ini. Mengaku sebagai Tuhan, yang tidak percaya maka digergaji sama dia. Kemudian bisa mengatur matahari, geser sana, geser sini, jauh, dekat, dia bisa mengatur. Kemudian dia bisa mengatur langit dan bumi. Dahsyat itu. Bergerak cepat, pecah begitu. Nah, kemudian dia bisa keluar makanan berupa roti dari tangannya. Dia sihirnya gitu. Bisa keluar roti. Kalau Sai Baba dulu ada juga tuh dari India, Sai Baba itu bisa keluar apa begitu. Nah, ada orang kan Sai Baba juga rambutnya kan keriting juga itu. Ya, tapi hidungnya mancung, orang India itu enggak, berarti enggak kena dia. Ini bukan Dajjal itu. Membawa neraka dan surga di tangannya. Neraka versi dia, surga versi dia. Neraka versi dia itulah surganya Allah. Surga versi dia itu nerakanya Allah. Kemudian bisa menghidupkan kembali seseorang telah dibunuhnya, tetapi hanya sekali. Dibunuh sama dia, hidup lagi. Nah, hidup. Dibunuh lagi, nggak bisa lagi ngidupin dia, cuma sekali dia dapat kesempatan. Nah, kemudian membuat kerusakan selama 40 hari. Hari pertama setahun, hari kedua sebulan, hari ketiga sepekan, hari keempat hari biasa. Totalnya menjadi 1 tahun, 2 bulan, 2 pekan. Itulah kira-kira hidupnya Dajjal itu. Ya, 1 tahun, 2 bulan, 2 pekan. Padahal 40 hari dia. Semua tempat dia datangi kecuali 2 kota dan 4 masjid. 2 kota, 4 masjid. Kalau kota Tangerang, kota DKI, datang dia semua. Tuh. Ya. Ini dia nih. 2 kota dan 2 masjid yang tidak dapat dimasuki Dajjal adalah yaitu 2 kota suci, Makkah dan Madinah. Nah, itu nggak bisa datang dia, karena ada malaikat yang mengawal. Ada penjaga kota, malaikat. Nggak bisa Dajjal masuk. Ya. Tuh. Masjidnya itu Masjid Nabawi.
Masjidil Haram, ya. Kemudian Masjid Menara Putih, itu dia. Nih, Masjid Jami Amawi namanya, Masjid Menara Putih di Damaskus. Nah, ini nggak bisa datang dia Dajjal ke sini, karena di sini nanti Imam Mahdi berkumpul sama anak buahnya. Turun Nabi Isa nanti di sini. Sekarang udah ada Masjid Damaskus, Masjid Menara Putih namanya, Masjid Amawi, Masjid Jami Amawi. Ntar kapan-kapan kita kalau ada program umroh, boleh nanti kita mampir ke situ. Masjid Amawi di Damaskus. Ini Dajjal nggak bisa datang. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjid Aqsa dan Masjid Amawi di Damaskus nggak bisa masuk, dijaga sama malaikat. Masjid Amawi ini nanti tempat Imam Mahdi sama pasukannya berdiam di situ, menunggu Nabi Isa turun, salat subuh berjamaah di situ. Baru nanti Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Oke, nah amalan yang berlindung dari Dajjal, membaca surah Al-Kahfi setiap malam Jumat. Tuh. Kalau nggak bisa Ustaz sampai sekali menghadap, boleh dicicil. Habis maghrib baca ya berapa lembar ya. Kemudian nanti habis sisa disambung lagi. Ntar belum selesai Ustaz, habis subuh boleh disambung lagi. Belum selesai juga pas khotib sebelum naik mimbar hari Jumat, boleh disambung di situ. Surah Al-Kahfi. Tapi paling afdol itu sekali baca, sekali menghadap, sekali habis. Itu paling afdol. Setiap malam Jumat. Maaf ya, bukan yasinan. Kalau yasinan itu ya tiap malam apa aja boleh. Tapi hadisnya itu kalau malam Jumat baca surah Al-Kahfi. Makanya disebut dengan kahfian. Bukan yasinan tapi kahfian. Kemudian menghafalkan 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Tuh, untuk nanti bertemu Dajjal kita baca, aman kita. Membaca doa perlindungan dari Dajjal setelah tahiyat akhir. Tuh, kan ada doanya itu, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Nanti ketika kita belajar tentang bacaan sholat nanti akan ketemu insyaallah. Atau yang sudah punya buku saya itu silakan dibaca-baca di situ. Oke, nah ini dia nih doa perlindungan Dajjal. Boleh dipoto juga, boleh di screenshot juga boleh. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari siksa jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Jadi Dajjal ini dapat gelarnya itu al-masih di depan. Kalau Isa nanti di belakang, Isa al-Masih. Kalau Dajjal, al-Masih Dajjal. Apa arti al-Masih? Al-Masih itu artinya mengusap. Jadi Dajjal itu kalau ada orang mati, ada orang sakit, diusap, sembuh. Nabi Isa pun begitu. Isa al-Masih. Cuman di belakang dia, al-Masihnya. Kalau Dajjal di depan. Makanya yang bisa menuduh Dajjal adalah al-Masih, Isa al-Masih. Sama-sama punya al-Masih. Yang lain nggak bisa membunuh. Senjata udah nggak ada. Perang dunia ketiga nanti manual, pakai pedang, pakai tombak. Senjata dari musnahkan oleh Allah. Begitu. Nah, aman berlindung dari Dajjal lagi. Ini, kita lihat hadisnya tadi. Dari Abu Darda bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, maka ia akan terpelihara dari kejahatan Dajjal. Ini dia hadisnya. Man hafizo asra ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Sahih hadisnya. Ayo mari sama-sama kita menghafal dari sekarang 10 ayat surah Al-Kahfi. Dibawa ketika sholat. Rakaat pertama baca 5, rakaat kedua baca 5. Nanti sholat itu lagi nggak apa-apa, supaya lebih lancar dia, lebih hafal. Oke. Nah, menjauh dari Dajjal, ini hadisnya. Dari Abu Adahma, ia berkata, aku mendengar Imran bin Husain menceritakan, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendengar kedatangan Dajjal, hendaklah dia menjauhinya. Demi Allah, seorang laki-laki benar-benar akan mendatangi Dajjal dan mengira bahwa ia adalah seorang mukmin. Lalu ia akan mengikuti setiap syubhat yang ditebarkannya. Demikian beliau mengatakan. Jadi begini kata Nabi,
Kalau ada berita Dajjal keluar, udah jangan didatangin. Tapi ada orang penasaran, yang mana si Dajjal? Pengen ketemu pengen ini Jangan kata Nabi, jauhi, jangan didatangin. Ada laki-laki kata Nabi nanti di akhir zaman, aku beriman, aku kuat kok, datang aja pengen aku berdebat. Begitu datang berdebat terkena sihir, jadi pengikut Dajjal, jadi pengikut setia Dajjal. Itulah luar biasanya sihirnya Dajjal itu. Jangan didatangin, jauhkan, tinggalkan, hindari. Tapi ada yang ngeyel, dia datangi. Nah ini nanti di akhir zaman. Gak usah penasaran, memang udah begitu ciri-cirinya kata Nabi. Kalau kalian datang, kalian ketemu, kalian ngobrol, langsung terpengaruh. Nah makanya ada berita itu menjauh, baca surah Al-Kahfi. Tuh, nggak boleh niat sengaja untuk nemuin. Tapi kalau keberogok, baca surah awal Al-Kahfi. Selamat kalian. Allah turunkan malaikat menjaga kita. Oke, nah kemudian menghindar ke gunung bahkan. Ya, kita lihat ini. Akhbaratni Ummu Syarik annaha sami'at Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yafiranna an-nasu minad dajjal fil jibal. Qala Ummu Syarik, ya Rasulullah fa inal araba yawma idzin qala hum qalil. Telah mengabarkan kepadaku Ummu Syarik bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, manusia akan lari dari Dajjal ke gunung-gunung, menghindar. Ummu Syarik bertanya, wahai Rasulullah, lalu di mana bangsa Arab saat itu? Beliau menjawab, mereka sudah tinggal sedikit, karena udah banyak pengikut Dajjal. Sedikit yang lari ke gunung itu, yang selamat. Karena Dajjal ini mendatangi kota-kota besar, dia nggak mau datangin gunung, nggak mau datang kampung-kampung kecil, nggak mau. Kenapa? Sedikit katanya. Dia ngambil yang banyak-banyak. Wah itulah dia. Oke. Nah 2 kota dan 4 masjid yang tidak dapat dimasuki Dajjal. Ini 2 kota suci, ya, kemudian masjid, 4 masjid yang ini tadi. 2 kota Makkah Madinah, 4 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa serta Masjid Amawi di Damaskus. Oke. Nah, baik ini Amawi. Nah, kemudian kita lihat hadis dari Mujahid. Rasulullah SAW di tengah-tengah kami lalu bersabda, aku peringatkan Al-Masih pada kalian. Ia adalah seorang yang buta. Sebelah matanya ia berkata, aku kira mata sebelah kiri gunung roti dan sungai air berjalan bersamanya. Artinya dia punya itu semua. Sebagai tandanya, ia tinggal di bumi selama 40 hari. Kekuasaannya sampai kemana-mana, tapi tidak mencapai 4 masjid, yaitu tidak mencapai masjid Ka'bah, Masjid Rasulullah Nabawi, Masjid Aqsa, dan Masjid Tursina, yaitu Damaskus tadi. Meski besar kekuasaannya, ketahuilah bahwa Allah bukan buta. Berkata Ibnu Aun, aku kira beliau bersabda, ia menguasai seorang lalu membunuhnya, lalu menghidupkannya kembali, tapi ia tidak menguasai yang lainnya. Ya, dibunuh, dihidupkan, nggak bisa lagi yang kedua. Nah itulah tentang Dajjal ini. Nah kemudian mari bertaubat dan giat beramal. An Abi Hurairah anna Rasulullah SAW bersabda, qala badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran wa yabi'u dinahu bi aradi minad dunya. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah seperti malam yang gelap gulita itu. Di pagi hari seseorang dalam keadaan mukmin, lalu sore kafir di sore harinya. Di sore hari seseorang dalam keadaan mukmin, lalu kafir di pagi harinya. Dia menjual akidahnya dengan kenikmatan dunia. Nah, ini sekarang banyak orang demi dunia akidah tergadaikan, keyakinan tergadaikan, dakwah berantakan gara-gara duniawi. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, bersambung nanti kita yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Ini baru 1 dan 2, yaitu Dukhon dan Dajjal. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.